Future Leaders, gimana kabarnya? Semangat? Ayo, kurang kuat semangatnya. Future Leaders, gimana semangatnya? Oke, seperti janji dari Panitia Indonesia Millennial and Gen Z Summit 2023, kita sudah hadir di sini calon presiden Mas Ganjar Pranowo. Mas Ganjar, silakan ke atas panggung ya. Baik. Baik. Mau foto di atas panggung, saya melipir dulu. Tahu nggak dia? Ini aktor top di masanya, namanya Bang Anwar Fuadi. Oke, udah ya? Baik, Bang Anwar, silakan. Ini bagian saya. Baik, monggo Pinara. Minum dulu Mas, minum dulu. Minum dulu. Soalnya kurang gimana gitu ya? Hah? Soundnya. Make sure tolong soundnya ya supaya jelas. Ya. Ini chat ya, ini chat ya. Musuhnya tampil di sini juga. Nah, kita akan mulai. Jadi, teman-teman sekalian, future leader dan tamu kehormatan kita, Mas Ganjar, pemilu kali ini merupakan pemilu langsung kelima yang terjadi di Indonesia dan pertama kalinya tercatat dalam sejarah sebagai pemilu yang menyedot anggaran terbesar, 76,6 triliun. Dalam pemilu 2024, 14 Februari, generasi milenial dan generasi Z atau pemilih muda yang berada pada rentang usia 17-37 tahun diprediksi menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar. Berkaca pada pemilu serentak 2019 sesuai data KPU RI, jumlah pemilih muda mencapai 70-80 juta jiwa dari 193 juta pemilih. Ini data diprediksi meningkat di pemilu 2024 ya. Pemilu 2024 kalau nggak salah 200-an ya pemilunya. Nah, kita akan ngobrol kompetisi gagasan, ide, tapi nanti ada kejutan-kejutan serunya. Pertama mungkin biar nggak ngos-ngosan ini Mas Ganjar pernah kesini nggak? Belum. Jadi ini pertama kali? Pertama kali. Teman-teman yang di belakang denger nggak? Kedengaran. Yang nggak denger angkat tangan, yang nggak denger. Oke ya. Kedengaran. Denger ya, oke. Mas Ganjar, dari terakhir kita ketemu di Rumah Dinas 26 April 2023, beberapa hari sesudah dicapreskan oleh PDIP dan PDIP pada saat itu. Sejak itu Mas Ganjar udah berkunjung ke berapa kota sampai sekarang? Lupa. Lebih dari? Ya hampir Sumatera, mungkin seperempat. Papua baru pulang, Jawa saya kira udah semua, Kalimantan baru beberapa, Sulawesi separuh, ya itulah kira-kira. Ya ya. Oh jadi lumayan banyak. Nah aku sebetulnya next question adalah yang Mas Ganjar tuh punya ngeliat pada di kota mana yang
Mas Ganjar merasa kok prihatin banget gitu? Kok apa? Prihatin banget. Papua. Papua. Kemarin Papua baru pulang. persisnya di kota mana? Kemarin saya ke banyak kota ya, mulai dari Manokwari, kemudian ke Sorong, kemudian ke Jayapura, sempat di beberapa tempat seperti di Raja Ampat, dan di Sorong itu kami ketemu dengan salah satu warga, bukan salah satu komunitas warga, dia berada pada posisi yang kurang baik begitu, dan mereka menyampaikan, Pak, apakah nasib kami bisa lebih baik? Dan Bapak tolong datang ke kampung kami dan saya diarak. Ternyata saya menemukan soal housing, soal perumahan menjadi problem, dan yang kedua soal pekerjaan. Ini dua yang ya saya upload kok di IG saya ya, bahwa saya kira kondisi rumah itu sangat-sangat tidak layak untuk mereka tinggal di situ. Itu contoh yang kemarin kami mendapatkan masukan dan saya bisa melihat langsung. Padahal kalau menurut data, dana APBN pusat yang paling banyak ke daerah tuh Jawa semuanya, lalu berikutnya Papua. Ya. Jadi menurut Mas Ganjar kenapa kok itu terjadi? Dana otsus maksudnya ya. Ya. Justru sebenarnya ini momentum yang bagus karena Papua itu kan sekarang dimekarkan dan sekarang total ada 6 provinsi dan kekhususan yang dimiliki inilah yang diharapkan oleh masyarakat bahwa itu kelak akan men-trigger kesejahteraan mereka, men-trigger banyak lebih pekerjaan, anak-anak bisa sekolah dan ya tentu saja nasibnya akan lebih baik. Ya. Tapi pada sisi yang lain saya ketemu dengan anak-anak muda dari Papua, dia keren banget. Dia bilang begini, Pak saya desainer loh, saya pencipta lagu loh. Dan ada 2 grup band lokal yang menciptakan lagu buat saya, terharu juga saya. Dan tentu saja saya melihat ya perbedaan antara ciri perkotaan dan di remote area yang ini menjadi gap. Dan tentu saja sekali lagi dengan 6 provinsi yang ada di sana, dengan otsus yang ada di sana, saya sampaikan begini, teman-teman yang ada di Papua, ambil alih, cepat segera membuat inisiatif agar apa yang sudah diberikan ini bisa digunakan sesuai dengan kepentingan. Lalu ada yang bertanya begini, caranya bagaimana? Caranya ikut terlibat dalam musrenbang. Nah itulah beberapa poin terkait dengan tindakan afirmasi atau kekhususan harus diciptakan. Terutama satu perempuan. Kelompok perempuan ini rentan nih. Yang kedua. Ini untuk semuanya ya? Untuk bukan semuanya, hanya Papua, ya untuk semuanya. Terus kemudian yang kedua lansia kita. Yang ketiga penyandang disabilitas dan yang keempat tentu anak-anak. Kenapa anak-anak? Karena inilah yang kita siapkan kelak kemudian hari mereka ya generasi hebat yang kita harapkan lah. Itu kita sampaikan. Tapi saya tanya, ada nggak yang kemudian di antara kalian ini pernah ikut musrenbang itu? Belum semua. Maksud saya aspirasi itu. Atau kita tanya di sini ya. Ada yang pernah ikut musyawarah perencanaan pembangunan di tempat masing-masing? Di masing-masing tempatnya. Ada lumayan, 1, 2, 3. Ini contoh lumayan, 3 orang. Jadi sebenarnya kalau kita bicara politik, ini momentum sebenarnya yang paling bagus untuk mereka bisa terlibat di musrenbang itu. Oke. Gagasannya bisa disampaikan. Jadi itu tempat di mana kita bisa menyampaikan aspirasi kita sebetulnya ya. Betul. Nah Mas Ganjar sebetulnya apa tema besar dari program gagasan Mas Ganjar dan tentu saja dengan cawapresnya Profesor Mahfud MD untuk pemilu 2024 ini? Sebenarnya tema besarnya adalah bagaimana Indonesia bisa unggul dan ini dibangun dengan lebih cepat karena selama ini relatif infrastruktur sudah disiapkan, suprastruktur sudah disiapkan, maka kalau kita mau mencapai apa yang kita inginkan harus dengan gerak cepat. Untuk apa Indonesia unggul? Dan itu sumbernya atau yang harus menjadi prioritas nomor 1 adalah SDM. SDM harus menjadi prioritas. Saya sebenarnya ada gambarnya sih, kalau boleh saya tampilkan. Saya punya gambarnya. Oke. Boleh saya ceritakan nggak? Boleh dong. Boleh ditampilkan nggak? Boleh ditampilkan gambarnya, boleh ya? boleh disiapkan. Saya minta waktu beberapa menit aja ya, untuk menyampaikan. Silakan. Izin ya Mbak ya.
Teman-teman, 2024 itu ada pemilu dan ini planetary banget. Karena apa? Ada 3 negara besar mengadakan pemilu semuanya. Amerika ya 339 juta, India 1,4 miliar dan Indonesia kira-kira 278. Ini akan menjadi cerita dunia yang menarik. Lanjut. Mbak Uni menyampaikan kepada saya tadi apa yang menjadi prioritas sebenarnya kalau saya gambarkan singkat ini. Ini singkat banget. Kalau kita bicara pembangunan perkotaan sudah ada, kemudian sentra industri ada, tapi di sana juga ada desa. Ada desa nih. Saya mengambil sirkular seperti ini. Kalau orang desa pergi ke kota, dia belajar, dia lulus, dia ada 2 pilihan. Tetap tinggal di kota atau kembali ke desa. Yang bagus adalah yang kedua, dia kembali ke desa. Kemarin saya ketemu dengan perempuan Papua, dia kuliah di Undip, gak bisa bayar sekolah, entah itu rezeki dia, tiba-tiba ada surat di meja saya, oke dia dibantu, dia lulus pasca sarjana, dan saya perintahkan, kamu sekarang saya perintahkan, harus kembali ke tanah Papua. Dia kembali, dan menjadi aktivis di sana, wow, saya suka. Maka dia kembali, di sana dia bisa membangun daerahnya untuk bisa tumbuh. Tapi pada sisi yang lain, ketika kemudian mereka sekolah, kurikulumnya mesti kita siapkan kurikulum siap kerja. Karena hari ini banyak orang yang gelisah. Apakah lapangan kerja bisa menyerap kami-kami di anak-anak muda ini? Nah, kolaborasi antara periset dan industri, ini ada sentra industrinya, menjadi sesuatu yang penting hari ini. Maka pembangunannya didasarkan atas riset lokal sesuai dengan kebutuhan yang ada. Siapa yang kita libatkan? Orang kita sendiri. Nah, setelah mereka sekolah, mereka bisa lulus dan pasti kerja. Kita bisa bukan buat stimulus kok, 1 desa, 1 BLK untuk latihan kerja, sehingga siklus ini akan didapatkan oleh mereka. Aksesnya menjadi lebih mudah. Lanjut. Maka teman-teman, nah ini, ketika kita mau pemilu, seringkali orang ya ada tempat-tempat yang lebih skena begitu ya. Lebih asik, mereka bisa ngobrol dan kemudian dia berbicara. Lanjut. Dari tempat-tempat ini banyak sekali orang akhirnya ngobrol. Tak kasih tahu ya teman-teman. Ketika kemarin terjadi polusi gila-gilaan, itu angkanya dari Kementerian Kesehatan itu 17,8 triliun tanggungan BPJS akibat polusi udara. Kalau kemudian kita melakukan transisi energi, ya, itu kira-kira kita harus pindah dari yang sebelah kiri ke sebelah kanan. Kalau kita mau memperbaiki, mencegah, mengurangi kerusakan dan seterusnya, kita tetap menggunakan kondisi yang ada seperti hari ini, duit kita lebih gede. Tapi kalau kita geser ke sini, maka kita butuh 1.300 triliun dan kemudian kita buat skenario udara lebih baik dan akan menciptakan lagi-lagi lapangan kerja. Tapi yang dibutuhkan adalah lapangan kerja yang jenis ini. Skill setnya mesti ditingkatkan. Teknik lingkungan, pangan, data scientist, mereka yang ahli tentang material. Ada yang sekolah material? Ada yang sekolah lingkungan? Ada yang enggak sekolah? Yang duduk di depan kayaknya enggak sekolahin. Maksudnya sekarang enggak sekolah ya. Oke, lanjut. Dan itu bisa menyerap 3,7 juta kira-kira lapangan kerja kalau kemudian kita mengambil posisi itu. Dan inilah potensi laut dari pangan hingga devisa. Tapi teman-teman ya, kita itu kalau melihat dari top 10 nilai ekspor hasil tangkapan, konsumsi ikan kita baru 14 gram. Pada laut kita banyak. Tapi ketika telur mahal, daging mahal, kita tidak bisa switching. Yuk kita makan ikan, yuk ikannya lebih diolah dan lain sebagainya. Ya, Jepang 17 gram. Ya. Maka kalau kemudian kita bicara maritim kita, ini lapangan kerja yang luar biasa. Banyak anak-anak muda sekarang tinggal di desa, dia jualan desa wisata. Dia kelola sendiri, keren banget. Bahkan ada beberapa desa wisata itu pengunjungnya orang-orang bule. Kalau kemarin saya ketemu di Papua di Raja Ampat, satu kampung kecil gitu, sayang banget. Kampungnya indah, pantainya indah, pasirnya putih, isinya itu bule-bule dari Itali. Dari Itali, Pak. Mereka di situ dan rata-rata minimum 3 hari. Bisa sampai 10 hari, jadi length of stay-nya dia cukup panjang. Tentu saja dia nggak bisa belanja apa-apa. Maka homestay-nya itu
ya butuh arsitek yang hebat, maka teman-teman bisa ke sana sebenarnya. Butuh marketer yang bagus, butuh event yang bisa dia create, butuh guide. Dan saya tanya sama kepala kampung itu lurah, kades. Bagaimana orang bisa tahu di sini? Itu yang jual anak-anak muda dan dia jualan secara online. Maka mereka datang itu sebenarnya kami tidak tahu. Nah, eventnya kemudian belum muncul. Artinya potensi ini akan menjadi sesuatu yang sangat eksotik. Ini maritim. Lanjut. Maka teman-teman, kalau saya boleh cerita lagi, ya kita mendorong generasi innovator. Generasi innovator inilah yang penting karena rata-rata screen time Indonesia itu nomor 1 di dunia. Indonesia itu kurang lebih 5,7 jam per hari. Jadi main gadget terus tuh lihat, main gadget. Halo, ya oke. Generasi main menunduk, gadget. Ya nggak apa-apa melihat ini. gadget. Oke, kameranya. Memang kita itu tinggi sekali. Maka kalau kita melihat dari sisi positifnya Mbak Uni, maka sebenarnya inilah potensi kerja, potensi kreatif yang bisa muncul. Karena kalau kita lihat ini ya, saya mendorong, Pak Ganjar hilirisasinya apa? Apakah hanya sumber daya alam material yang ada selama ini? Itu dilaksanakan, silakan jalan terus tapi kita mesti bergeser. Salah satunya adalah hilirisasi industri digital. Internet merata cepat murah, HP laptop murah, merek lokal nggak ada loh. Handphonenya yang merek lokal boleh diangkat? Handphone yang merek lokal boleh diangkat? Ada? Oh enggak, sekiranya ngangkat tadi ya. Enggak ada. Padahal pasar kita besar sekali. Artinya kalau kita bisa membuat sendiri, percaya enggak? Market itu menjadi begitu bagusnya. Ini kalau kita bicara ekonomi. Terus kemudian talenta Indonesia yang masuk supply chain dunia gede banget. Tinggal kemudian dari potensi ini perlu didorong, ini. Saya sebut sebagai kedaulatan digital. Melindungi intellectual property, ini yang seringkali Mbak seniman ngamuk nih. Penulis buku marah. Karena dia ngeluarin bukunya besok dibajak. Pemain film sama Bang? Sama, buat film lagi diputar masuk dunia digital, besok sudah ada. Ini problem serius pada intellectual property rights. Jadi IP-nya butuh perlindungan, transaksi dalam negerinya bisa menggunakan rupiah dan regulasinya fair. Kalau ini terjadi potensinya 4.531 triliun dunia digital. Dan biasanya anak muda yang sangat gemar di dunia bisnis ini. Lanjut. Maka teman-teman, saya ingin dorong lagi, nah dalam perdebatan obrolan warung kopi, kalau itu warung mie, orang bicara, nanti bagaimana kita berpolitik, nanti bagaimana kita bersikap. Ada enggak teman-teman yang waktu mahasiswa sudah ikut partai politik? Angkat tangan. Kamu sudah? Umurmu berapa bro? Berdiri. Ini contoh bagus. Nomornya? 18. Sudah masuk partai politik? Kamu lebih keren. Sudah ada. Ada lagi? Ada lagi? Ayo, siapa yang mau maju? Enggak ada. Bro, namanya siapa? Fatur. Kamu cita-citanya jadi apa? Iya. Businessman, good. Kenapa masuk partai politik? Hah? Oke, lebih suka dan kenal. Oke, ini contoh Mbak. Suatu ketika banyak orang alergi dengan partai politik. Saya ngobrol dengan kawan-kawan muda mahasiswa, lalu saya ceritakan. Siapa yang pengen jadi gubernur? Saya Pak. Pengen jadi bupati saya, pengen jadi businessman. Pengen jadi pengambil keputusan, anggota dewan. Tapi ternyata teman-teman, gak ada yang mau masuk partai politik. Pada seluruh kehidupan kita butuh keputusan partai politik. Lalu saya contohkan, ya saya kalau hari ini tidak dalam posisi ini, saya kira Mbak Uni gak ngundang saya tuh. Enggak dong, sebelumnya kan kita udah undang. Ya, tapi aku waktu itu gubernur aku. Sama. Kalau kita tidak dalam jabatan ini nggak diundang. Maka saya berikan contoh ini. Saya bilang dari ideologi turun ke hati. Ternyata saya coba kumpulkan, umur 24 tahun saya gabung partai politik. Xi Jinping itu 21 tahun, Obama 35 tahun.
Xi Jinping mulai dari pernah jadi wali kota, pernah menjadi gubernur, dan akhirnya menjadi kongres. Ini Mari kita maksudnya Mas Ganjar mau bilang bahwa semua harus lewat proses. Iya Mbak, nggak ada Tidak yang bisa instan. langsung dari wali kota kemudian menjadi cawapres. Biar jelas Ya nih nggak, Mas. ini provokatif Biar jelas ini, nih, Mas. provokatif. No. Ya. Semua berproses. Maksud saya ketika orang mau masuk ada proses panjang yang mesti kita bikin. Terus saya tunjukkan, pernah menjadi DPR semuanya. Yang 2 sudah jadi presiden. Tuh. Ya. Saya mau cerita sebuah proses ini kadang-kadang berdarah-darah, sakit, ditempa, panas, jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, sehingga dia kenyal. Ini saya contohkan saja. Pada saat kita berada pada posisi yang penting untuk bisa mengambil keputusan, kita akan bisa lakukan. Apa yang kita harapkan? Umpama tadi, keluarga miskin saya cari satu keluarga miskin, satu sarjana. Kamu sekolah, biar pengentasan kemiskinannya sistematis. Mereka yang sekolahnya baik, biasanya pendapatnya lebih baik. Baik. Biasanya dia juga akan bisa menyelesaikan. Ya. Ini Ini contohnya. udah nggak ada Oke. slide-nya kan, biar boleh nanya ya. Jadi Mas, tadi itu programnya yang semuanya disiapkan. Tadi yang saya nangkap hilirisasi jalan terus, tapi bukan sekedar hanya ditambang ya. Tapi Presiden Jokowi ini approval rate-nya lebih dari 80%. Jadi apa yang membuat program Mas Ganjar itu lebih baik daripada Presiden Jokowi? Saya tidak usah membandingkan, orang akan menilai apakah kemudian yang kita sampaikan itu benar atau tidak. Suatu ketika saya bertanya kepada masyarakat, apa problem hari ini yang muncul? Ada 3. Ini berdasarkan hasil polling. Pendapatan saya Pak, salary. Yang kedua lapangan kerja. Dan yang ketiga adalah KKN. Ini 3 terbesar dari yang ada. Maka kenapa kemudian saya bicara SDM menjadi prioritas pertama, agar nanti ketika kemudian investasi masuk, siapa tenaga kerjanya? Ya kita sendiri. Siapa yang ahli di situ? Ya kita sendiri. Siapa yang mengerjakan itu? Ya kita sendiri. Kalau belum bisa, kita kolaborasi. Jangan sampai kemudian muncul protes, kenapa yang kerja di sana tenaga kerja asing? Itu contohnya. Dan kita akan mendapatkan bonus demografi dalam waktu 13 tahun ke depan kalau kita sukses. Tapi kalau tidak akan menjadi malapetaka. Maka saya tawarkan kemudian siklus yang tadi disampaikan. Nah, waktu kita wawancara, saya tanya, Mas Ganjar memimpin Jawa Tengah itu apa yang paling dibanggakan? Kisah suksesnya. Saya ingat Anda bicara soal bahwa staf-staf di Pemprov tidak ada yang terlibat dengan korupsi. Nah, karena hari-hari ini kita melihat bahwa pimpinan-pimpinan elit-elit negeri ini kena kasus korupsi, apa komitmen dari Mas Ganjar terhadap pemberantasan korupsi? Pertanyaan yang sama pernah dilemparkan oleh seorang wartawan kepada saya. Mas Ganjar, apa yang Anda banggakan selama 10 tahun menjadi gubernur? Nilai integritas dari ASN yang saya pimpin naik tinggi sekali. Korupsi bisa kita tekan. Karena itu baik, maka layanan pemerintahan bisa lebih mudah, murah, cepat. Itu kebanggaan saya yang sampai hari ini saya terima kasih sama kawan-kawan saya menjaga integritas itu. Ketika kemudian mereka mendapatkan gratifikasi, mereka dengan sangat enak, maaf, terima kasih, tidak perlu. Ya. Beda kemudian dengan orang yang malah mencari. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kemudian kita bisa membuat keputusan untuk memberikan sekolah kepada keluarga miskin yang saya buatkan namanya SMK Jateng waktu itu, uji cobanya 3 sekolah, sekarang sudah 18. Mereka yang sekolah di situ dari keluarga miskin ternyata dalam waktu 3 tahun mereka bisa belajar, semua dibiayai dari Pemprov, dan kemudian mereka tahun keempat hampir 100% sekolah, kerja, membantu orang tuanya. Ini yang kemudian kita dorong. Jadi, nah ini salah satu contoh yang kemudian bisa kita tampilkan. Yang ketiga adalah inovasi dari kawan-kawan ketika kemudian kita dorong bahwa inovasi di setiap dinas itu penting. Maka kami punya bank inovasi.
itulah yang kemudian menjadi improvement dari setiap dinas untuk memberikan pelayanan ke publik. Antara lain itu. Oke. Pertanyaan berikutnya, next clue-nya adalah game seru kita. Tapi Oke. pertanyaannya masih tentang korupsi. Jadi Mas Ganjar biar jelas aja nih, ini Ketua KPK Firly Bahuri sudah jadi tersangka. Wamenhunkam sudah jadi tersangka. Tapi mereka masih ikut rapat dan belum dinonaktifkan. Kalau Mas Ganjar jadi presiden yang kayak gini diperlakukan seperti apa? Sebenarnya aturan sudah jelas kok. Kalau menjadi tersangka ketentuannya pejabat publik itu mundur. Mundur ya? Mundur. Tapi ini belum ada yang nyuruh mundur kali? Ya kalau tadi saya mendengarkan atau membaca, melihat televisi, menunggu keputusan presiden. Karena dengan keputusan presiden, kemudian itu menjadi waktu untuk dia mundur. Dugaan saya presiden tidak akan lama lagi mengeluarkan itu. Oh oke. Sekarang tadi serius dan tapi keren, substansial. Ini break di tengah ada games karena ini milenial ya. Jadi teman-teman sekalian future leader di IDN Times itu rubrik quiz itu nomor 1 di antara semua media digital ya. Ini beneran datanya. Nah saya ingin mengajak Mas Ganjar untuk menjawab quiz ini ya. Kuis ini ditujukan untuk menjawab dari jawaban kliknya Mas Ganjar. Mas Ganjar tuh sebenarnya lebih ke sosok presiden yang mana? Bisa ke Mas Ganjar, bisa ke Anies, bisa juga ke Pak Prabowo. Kita mulai yuk. Pertanyaan pertama. Apa makanan favorit? Ini ya plakat sama video juga ya. Saya? Pilihannya. Nasi goreng. Nasi goreng. Oke. Iya. Next question, apakah suka berpikir makanan apa yang akan dimakan besok? Enggak. Enggak ya, jadi enggak sih, yang mana Bebas, itu? ya betul. Oh itu ya, oke. Next. Oh ada jawaban tergantung keuangan ya? Itu dulu Mbak waktu saya masih sekolah. Oh. Nasi kucing ya. Ya nasi kucing. Kalau kejebak macet di mobil, hal apa yang akan dilakukan? Kalau Jawabannya, kamu, sorry, kalau kamu kejebak apa tadi? kalau kejebak macet di mobil, hal apa yang akan dilakukan? Apa pilihannya? Oke, menunggu. Bukan maraton ya? Iya. Gak ada pilihan maraton ya? Kalau nggak ada acara yang menunggu. Menunggu ya? Tapi kalau ada acara naik ojek, Oh naik ojek, jadi pilih yang mana nih? Keluar mobil dan naik ojek online ya? anggap aja kita ada acara ya, keluar Oke. mobil naik ojek. Oke, pertanyaan berikutnya. Terakhir ya. Apa yang akan dilakukan untuk meraih tujuan? Pilihannya di bawah. Mencoba meraih lalu berhenti bila sudah nggak sanggup, berusaha keras dan pantang menyerah sampai itu terwujud. Melakukan berbagai macam cara yang bisa Jebakan Nggak Batman enak ya. banget sih ya. Oke. Pertama. jawabannya apa? Pertama ya. Ya, Oke, kita lihat hasilnya. Oh, Oh, masih ini ada Mas lagi. ketika ada sebuah masalah bagaimana responsnya Mas Ganjar? ketika ada sebuah masalah, bagaimana respon kamu? 1, berpikir positif, meminta pandangan, segera mencari tahu sumber. Terakhir, Segera mencari tahu sumber masalahnya. ya. Oke, hasilnya. Oh, ternyata. Terus belakangan katanya udah ada mulai komunikasi antara kedua paslon. Enggak. Itu benar. Enggak, karena gini. Kebetulan Mas Anies, Cak Imin, saya, Pak Mahfud kan Kagama semua. Oh iya. Jadi saya sebagai Ketua Umum Kagama juga harus, ayo yang alumni UGM ini, karena kita dipercaya rakyat, kita mesti membuat segala sesuatunya terpercaya, kredibel. Itu sebenarnya, bukan yang lain. Oke, jadi sebenarnya sudah ada alasan yang mempersatukan adalah sama-sama alumni Kagama plus yang lainnya. Next games, ini adalah, beneran nggak kita cek capres kita ini paham bener nggak sama Gen Z, ya kan? Ini adalah kamus Gen Z. Coba, ini apa kepanjangannya? Jangan nanti Aduh apa ya? Aku cuma sering dengerin anakku ngomong YOLO. Siapa yang bisa jawab? Teriak kenceng. Siapa yang bisa jawab? Oke, apa?
Jawabannya, ayo. Bung Tebo tahu? Jawabannya tahu? Tahu Bung Tebo? Kita Nggak tahu tampilin ya, oh, nggak tahu jawabannya. ya. Kita Ini udah ada tua. 10 ya. You only, You only live live once. once. Next question. Yang tahu-tahu aja. Tahu kalau itu aku. Tahu nggak? Yang tahu-tahu Capresnya aja. tahu. Oh ya, tahu. Tahu kan ya? Oke. Bener kan? Iya. Jawabannya, oke. Ada yang mau jawab? Maju ke depan. Oh, jawabin capres loh ini. Oke, jawabannya yang tahu-tahu aja. Oh bisa tadi, berarti udah 1 poinnya ya. Oke, next. Iya. Ah, Tuh udah ada mau jawab, kasihan Mbak, dia yang kasihan jawab, Mbak. kasihan ya. Apa, Apa? tuh? Oke, lanjut. Jawabannya? Takut banget loh. Next. Betul, betul. Yang sini Oh, nggak itu. ada tuh. Tuh. Sopo sing iso jawab. Kamu terus gantilah Apa? sini. Oke, lanjut. Ya guys ya, Ya, guys. abis gini kayaknya Mas Ganjar ngapalin. Next. Ah ini pasti Ya, tahu dong. tahu lah. Tahu dong, Ya. iya ya. Heeh. Ya, kalau yang ini. Apa tuh? Tapi tahu-tahu Ya. beneran nggak? Apa? For your information. For Ya. your information. Ya, Oke, ya. tepuk tangan. Betul ya? Oke. Ya bener ya. 2, yang bener next. Oh, masa ini nggak tahu? Ya, nggak tahu ini aku. Nggak tahu ya. Ada yang bisa jawab? Dia tahu Oh, semua. Ini Ini. fear of missing. Oke, lanjut dibuka Ya. jawabannya. Fear of missing. Ini Fear kepo, of Mas. missing out, ya. Kepo. Next. Ini pasti tahu dong. Ini pasti tahu dong. Enggak Mbak, ini plat nomor teman saya. Namanya TB Hasanuddin. Oke, jawabannya. Oh, to be honest. Ya, Oke, ya, to be lanjut. honest. Waduh. Ini Oh. apa? Di belakang mau jawab, teriak kenceng. Oh, if you know, you know. Oke, Ya. jawabannya. Oke. If you know, you know. Oke, next. Nah, ini pasti bisa dong. Bisa dong. Oke, apa nih? Ya. Oke, Oke, be right be right back. back. Oke, ini udah terakhir ya? Oh. Oh, tahu kamu? Apa teriak? Oh, coba betul enggak? Oke. Kenapa enggak? Oke. Kenapa diangkat tangan? Ini tuh udah terakhir ya? Oh, ini terakhir. Nah, bisa dong. Kalau ini saya kalah ini, kalah cerewet. Oh, ini sebetulnya bahasa slang dari culture. Culture. Udah Kalah selesai? cerewet sama Mbak Uni ya. Oke, jadi tadi berapa yang bisa dijawab? Tapi tepuk tangan untuk semangatnya, ya kan? Nah, sekarang saya mau ngundang satu dari kalian yang cepet-cepetan ya, cepet-cepetan, mumpung orangnya bisa jawab langsung. Kalian ada nggak di sini yang merasa pernah dikecewakan oleh Mas Ganjar? Ayo, siapa? Ngaku. Dan kenapa kecewa? Biar langsung dijawab. Siapa yang mau jawab? Hah? Wah, kayaknya pendukung semua nih, kagak ada yang kecewa ini. Nggak ada ya. Hah? Bang Timbo pernah merasa dikecewakan? Iya. Nggak ada. Oh, ternyata nggak ada, ya kan? Jadi berarti semuanya di sini merasa nggak dikecewakan. Jadi selamat nih Mas Ganjar, lolos dari yang bagian itu. Monggo Pinara. Mas, Ada aja. ini habis ketawa-ketawa. Ini ada titipan pertanyaan Mas. Ini surveinya Ganjar Mahfud, ini kan turun. Terus Mbak Puan bilang akan mengevaluasi komunikasi yang terlalu sering mengkritik karena Mas Ganjar sama Pak Mahfud belakangan tuh sering, ini kecurangan, potensi kecurangan. Gimana itu Mas? Saya punya survei sendiri, tapi saya menghormati survei orang lain juga. Jadi membaca data dalam kondisi seperti ini, seperti 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, karena hampir 4 kali pilpres saya ikut terus. Saya ikut tim, saya menjadi tim suksesnya Mega Prabowo, Mega Hasim, Pak Jokowi JK, Pak Jokowi Yai Ma'ruf, saya ikut terus.
Dan hari ini saya berkampanye untuk diri saya sendiri dan Pak Mahfud. Jadi saya membaca itu bagian dari polling memberitahukan sebuah peristiwa di beberapa tempat. Dan kami punya datanya, kami juga punya survei sendiri. Buat kami itu biasa saja, nggak apa-apa. Yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana bertemu dengan masyarakat dan kita berkomunikasi untuk menjelaskan. Karena pesannya lebih pada pesan edukasi. Sehingga ketika seseorang akan memilih itu betul-betul dia punya preferensi yang tidak sekedar kira-kira. Maka demokrasi substansinya akan bisa dilaksanakan. Jadi apapun surveinya buat kami sekarang ketemu saja terus dengan masyarakat. Karena itu juga nanti akan meyakinkan apa yang akan menjadi pilihan masyarakat itu. Jadi nggak apa-apa Mbak. Biasa aja, oke. Mas, tadi pagi kami meluncurkan Indonesia Millennial and Gen Z Report. Dan 3 top hal yang paling menjadi perhatian dari Gen Z dan milenial itu adalah 1, kesenjangan sosial, inequality, kemudian mental health, dan kemudian social justice. Aku pengen tahu jawaban apa yang akan dilakukan Mas Ganjar untuk addressing 3 isu itu. Mulai dari kesenjangan sosial, inequality yang diperparah selama pandemi ya. Iya, sebenarnya tindakan berikutnya adalah afirmasi. Ketika sudah ada yang senjang, kita tidak bisa menunggu dia ya secara natural kemudian dia berkembang sendiri-sendiri sampai menentukan titik keseimbangannya. Maka butuh intervensi. Kalau kemudian daerah terlalu senjang dan kemudian dia tidak terlalu berdaya untuk bisa tampil, ya harus diintervensi. Apakah kalau individual itu sifatnya antroposentris gitu ya? Ya dia bisa dilakukan pelatihan kah? Diberikan kalau usaha akses permodalan kah? Yang ketiga dibuatlah pendampingan kah gitu. Itu ketika kesenjangan itu terjadi, maka tindakan afirmasi itu bisa mendongkrak lebih cepat. Yang kedua tadi mental health. Saya membahas ini 2 kali dan luar biasa. Animo masyarakat dahsyat. Saya justru belajar dari anak muda yang dia dulu penyintas dan kemudian dia membuat satu platform dan kemudian diikuti oleh banyak orang. Dan ternyata menjadi penting, maka butuh fasilitas dari negara agar rumah sakit, kalau di sekolah itu guru bimbingan konseling ya, yang lebih banyak diberikan karena pada era ini, pada zaman ini tekanan dari luar itu memang dahsyat. Maka ini fasilitas yang mesti diberikan. Tapi saya senang loh Mbak, pada saat kali kedua saya bicara soal mental health ini, saya kasih voucher. Apakah teman-teman mau saya kasih voucher? Mau, oke kalau gitu silahkan bertanya. Dia bertanya pakai kuis gitu dan mendapatkan. Dan masih ada sisa 5 siapa mau, mereka berebut. Apa artinya? Mereka mulai terbuka sebenarnya. Ini bukan tabu dan saya butuh sehat secara mental. Dan orang tua harus tahu. Karena pengalaman salah seorang penyintas ini menyampaikan kepada saya, Pak saya suka takut sendiri, suka tiba-tiba ada sesuatu yang datang mengganggu pikiran saya. Tapi orang tua saya nggak tahu. Dikira saya ini ya nggak jelas. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya lari ke narkoba. Sampai pada titik tertentu dia bisa bertemu dengan psikolog, ketemu psikiater dan diberikan hasil tesnya, diberikan ke orang tuanya, shock orang tuanya. Dan ternyata ini terjadi pada banyak orang. Itulah ide brilian dia yang kemudian membuat platform, sekarang kurang lebih followernya 4 juta. Saya respect betul sama anak muda ini dan ini mencolek pemerintah bahwa, hei pemerintah, Anda hutang kepada masyarakat soal persoalan ini. Sebelum yang ketiga, karena ngomong mental health, ini saya jadi pengen tahu parenting nih. Ke Alam Ganjar ya. Ini kan Gen Z ya? Gen Z atau udah masuk milenial ya? Dia Gen Z. Gen Z ya. 3 hal yang prinsip parenting yang Mas Ganjar berlakukan untuk Gen Z ini dengan case tadinya adalah anak sendiri. Enggak sih, kalau saya lepaskan aja dia. Saya hanya bilang, kamu tidak boleh mengikuti pikiran-pikiran yang radikal. Maksudnya sayap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Indonesia. Yang kedua, tidak narkoba. Ya. Dan ketika kamu bisa melakukan itu, kamu punya banyak pilihan-pilihan untuk kamu bisa menentukan sikapmu.
Sehingga sebenarnya saya hanya membuat barrier-barrier Mbak, untuk kemudian dia bisa melakukan. Oh ya satu lagi, hormatilah orang lain. Di luar itu silakan. Kalau sama Ibu Atiko, kan lagi rame nih bagaimana peran Ibu Negara dalam urusan cawe-cawe soal capres-cawapres ini ya. Kalau Mas Ganjar nanti jadi presiden, itu bagaimana memposisikan Ibu Negara, apakah akan cawe-cawe juga? Istri saya setidaknya menjadi pendamping suami yang 4 periode di jabatan publik. Memang yang 2 legislatif, sehingga cawe-cawenya nggak terlalu banyak. Nah yang kedua ini di jabatan eksekutif, Ya, sebagai istri gubernur. Ya? Istri gubernur. Ujiannya ada di sana. Maka saya sampaikan sebagai satu nilai bersama, kalau urusan kantor itu adalah urusan suami. Kecuali ada sekian yang memang menjadi kewenangan sebagai seorang istri dari pejabat publik. Contoh, waktu saya jadi gubernur dia kan pembina PKK. Terus kemudian dia diminta menjadi ketua Kakwarda. Ya. Ketika kemudian dia bicara soal ini saya menghormati dia. Tapi ketika kemudian saya menaruh jabatan-jabatan tertentu, dia tidak mau sentuh itu. Ada kejadiannya Mbak. Ya, aku didatengin seseorang, dia udah kerja. Manggilnya Yang ya? Ya. Manggilnya Yang? Ya, ayah. Oh ya, kirain Yang, sorry. Ya. Aku didatengin seseorang, dia sudah kerja cukup lama, kayaknya perlu diperhatikan dia. Terus apa? Ya kalau dia minta, kalau bisa dipromosikan. Ya, ini adalah statement pertama dan terakhir. Oke. Nanti akan saya tes, akan saya cek, tapi selanjutnya tidak boleh lagi. Dan akhirnya dia tahu peran-peran itu. Memang tidak mudah Mbak menghadapi situasi seperti ini, maka ya mudah-mudahan 10 tahun dia sudah latihan, cukup bisa memberikan perspektif kepada dia agar ada batas-batas yang tidak boleh dimasuki dalam jabatan publik. Baik, antara Mas Ganjar sama Ibu Atiko siapa yang lebih jago lari maraton sebetulnya? Jago? Lari maraton. Lari maraton. Lari? Maraton. Yang maraton? Ya, siapa yang lebih jago? Oh ya jago istri saya. Oh gitu ya? Ya terakhir dia baru minggu kemarin dari Borobudur Maraton dan dia finish. Finish, Saya 42 baru kilo. half. Saya baru half maraton. Oh, oke. Baik, saya membuka 2 pertanyaan, kesempatan dari audiens untuk bertanya kepada calon presiden 2024 Ganjar Pranowo. Nih. Yang Mbak ini, monggo Ya, langsung silakan dikasih. perempuan dulu. Tak kasih mic-nya karena agak lama ini. Maju boleh Mbak. Ya. Halo, saya Nurul Hoiriyah dari popmama.com. Pertanyaan Nurul? saya, Nurul Hoiriyah. Oke, Oh, ya. panggilannya Nurul. Ya. Ya. Pertanyaan saya adalah, bagaimana Bapak berencana mendukung model pekerjaan fleksibel dan work-life balance yang umumnya diambil oleh Gen Z dan milenial? Terima kasih. Pekerja Very fleksibel. good question. Jadi flexible working arrangement Oh, oke. yang sebetulnya lebih diminati oleh milenial dan Gen Z. Apakah Mas Ganjar mendukung? Itu sebagai Bagaimana sebuah pilihan mendukung? kita dukung. Kita pernah belajar work from home, work from anywhere, karena teknologi. Ini pertanyaan bagus loh. Kamu setuju nggak itu? Oh kamu setuju? Kamu hebat loh. Tepuk Tepuk tangan tangan buat dong. Nurul. Mbak, ini Kan? surprise buat saya. Karena pada sisi yang lain kemarin dalam konteks gig ekonomi, di mana orang kemudian tidak diikat kontrak kerja gitu ya, itu ada yang ketakutan Nurul. Pak Ganjar saya nggak mau kerja kayak gitu, saya kerjanya maunya pekerja tetap, kerja di IDN, dapat gaji tetap, berkarir, kira-kira begitu, ngantor. Maka sebenarnya itu soal opsional. Kamu mau ngambil jenis pekerjaan itu sehingga kamu bisa bekerja sendiri, atau kamu mau ngambil yang tetap. Sebenarnya inilah kondisi real hari ini. Yang harus disiapkan sebenarnya satu aja. Kalian mesti siap dengan perubahan, kalian mesti siap untuk bekerja dengan cara apapun, dan kita mesti mengatakan satu, saya siap menyelesaikan itu. Jadi saya dukung. Oke, next question. Siapa yang mau bertanya? Oh oke, udah pegang mic, nama, pertanyaan langsung. Tes. Oke. Ya, lebih dekat lagi.
Enggak, ke sini biar maju, biar kelihatan. Ini mau direkam nih. Nggak. Kapan lagi? Bisa nanya langsung ke Capres. Selamat siang sebelumnya. Perkenalkan nama saya Muhammad Sultan Diulhaq, saya mahasiswa di jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Muhammad Sultan. Tadi kan Panggilannya siapa? Sultan Mas. Sultan. Oh, Sultan. Ya. Dari kecil udah Sultan. Dari kecil, Dari Mbak. kecil. Oke, Sultan. Dari lahir. Oke, lanjut. Tadi Mas Ganjar sudah meng-highlight bahwasannya seorang yang sudah belajar itu akan pasti mendapatkan pekerjaan. Ya. Pertanyaannya, apakah seseorang dengan pendidikan yang bisa dibilang bukan dari sekolah yang populer atau unggulan atau bergengsi dapat mendapatkan lapangan pekerjaan yang sama dengan orang-orang yang menerima pendidikan berkelas tinggi, bergengsi dan mahal, Pak? Jadi favorit university dibandingkan dengan bukan. Ya. Bisa. Kamu mau ambil contoh siapa? Di kabinet? Ya. Siapa? Di kabinet Bu Susi Pujiastuti. Bu Susi itu sekolahnya hanya sampai level SMA tapi nggak lulus. Tapi bukan berarti Bu Susi itu tidak pintar. Karena SMA-nya SMA 1 Jogja, SMA Teladan, saya tahu itu. Tapi karena dia memberontak pada saat itu, dia nggak lulus. Dan dia jadi menteri. Lalu dia kejar paket C ya? Paket C ya? Paket C, dan dia lulus di situ. Artinya, sekarang Sultan, kamu boleh sekolah dimanapun. Dimanapun. Tapi yang penting satu. Kamu sendirilah yang harus mengembangkan seluruh bakat dan talentamu. Dan sekarang gambar itu sudah terbuka di mana-mana. Dan kita sudah menemukan sangat banyak sekali, oh dia ternyata dari perguruan tinggi, mohon maaf, tidak terkenal. Oh ternyata dia dari sekolah yang orang bilang tidak harus S1 ya. Kami dari D3, dari sekolah vokasi. Dan itu ternyata bisa terjadi. Jadi siapapun sekolah dimanapun yang dibutuhkan adalah keseriusan dirimu sendiri dan kesempatan itu terbuka lebar di zaman global ini mulai hari ini. Oke, Ya, boleh percaya satu diri lagi ya dong. Mas? Boleh satu lagi ya? Mumpung. Satu lagi. Satu lagi. Ya, Oke, sisi sini. langsung yang sini. Oke, nama satu pertanyaan. Oke, Oke, thank you Pak Ganjar buat waktunya dan IDN. Kenalin saya Zuangga Pratama, biasa dipanggil Angga. Angga? Ya. Oke enggak? Saya punya pertanyaan kaitan sama guideline yang tadi udah dijelaskan ya Pak ya, kaitan Ya. sama kesehatan, satu desa, satu dokter. Padahal saat ini kita tahu sendiri perbandingan dokter di Indonesia 1:1000 Ya. dan kemarin sudah ada peraturan yang merubah bahwa kebetulan kakak saya sendiri sedang berjuang menjadi salah satu PPDS. Iya. pertanyaannya apa? Pertanyaannya gimana sih nanti negara itu bakal mensupport bagaimana produksi dokter itu bisa mencakup setiap satu desa satu. Oke. Dan yang kedua kaitan sama yang tadi hilirisasi, China berhasil dengan tax refund, apakah Indonesia akan berusaha mendorong eksportir lokal kecil untuk mendapatkan hal yang sama seperti di China? Terima kasih, monggo dijawab. Ini pertanyaan Ini profesional. ya. gagasan, masuk lagi ke gagasan. Kenapa kemudian kita mesti membuat satu desa, satu puskesmas minimal, satu pustu dan satu dokter? Karena layanan kesehatan kita masih dikomplain oleh rakyat, betul nggak sih? Betul nggak? Itu persoalan yang mesti diselesaikan. Maka pada tingkat prioritas, inilah yang harus menjadi crash program. Crash program. Kalau tidak, kita lewat. Malaysia ingin menjadi satu negara untuk melayani kesehatan, dia menyekolahkan lebih banyak anaknya ke seluruh dunia untuk pendidikan kedokteran. Maka mesti kita bikin akses itu dan jumlahnya lebih banyak agar bisa mengisi. Karena bro, yang penting, ingat ya, kalau layanannya baik, semua mulai ibu mengandung, bahkan sebelum menikah, itu sudah dalam pemeriksaan. Kalau ibu hamil, kandungannya sehat, gizinya cukup, dan kemudian anak yang dilahirkan juga sehat,
Maka indikatornya, 1, angka kematian ibu melahirkan ditekan. 2, angka kematian balitanya tidak ada. 3, stunting bisa kita cegah. Maka inilah investasi SDM yang paling unggul untuk nanti dia mendapatkan baru di atasnya pendidikan. Ingat ya, kalau itu tidak terjadi nggak bisa. Tapi kan berat, kalau kita bicara biasa-biasa saja, tidak akan terjadi situasi yang kemudian memperbaiki keadaan. Oke. Maka pakai infrastruktur yang lebih baik. Baik. Tadi, yang kedua apa tadi? Oh, tax refund. Proteksi. Tax Tax refund. Tax refund sebenarnya kita kebijakannya banyak sekali. Apakah bisa, ini saya kemarin di acara pameran sneakers ya, saya beli ini produknya orang Indonesia, anak kita, anak muda, dia kerjasama sama orang Singapura. Dan produk ini katanya kemarin hanya dibuat di pameran itu 700. Sehari sold out. Sehari. Artinya animo pasar itu bagusnya minta ampun. Apakah kemudian yang seperti ini bisa mendapatkan sebenarnya insentif kan ya, untuk bisa ekspor? Jawabannya super bisa. Sangat bisa sekali. Jadi ketika kita melihat potensi lokalnya bagus, kenapa kemudian itu tidak dikawal? Maka lihat Korea, dia bicara industri kreatifnya K-pop. Oke. Insentifnya banyak, rumah makannya banyak. Terus kemudian tablet. Tidak terlalu banyak-banyak. Tapi yang itu konsentrasi penuh. Nah, industri kreatif kita salah satunya tadi yang produk-produk dari UMKM katakan itu bisa. Saya sudah ekspor ke Paris, ke Belgia, terus kemudian ke Osaka. Itu semuanya produk UMKM. Jadi bisa nggak? Bisa. Tadi belum yang social justice. Jadi kan tadi inequality, mental health, yang social justice apa program gagasan dari Mas Ganjar? Sebenarnya pendidikan juga social justice. Pelindungan kesehatan termasuk lansia juga social justice. Sarana kesehatan di setiap desa yang lebih dekat juga social justice sebenarnya. Jadi cukup banyak yang bisa kita kerjakan dari aktivitas atau keputusan pemerintah untuk memberikan jaminan keadilan sosial itu. Oke. Cukup banyak, termasuk HAM tentu saja. HAM tentu saja ya. Termasuk HAM tentu Saya saja. mau nanya, dua pertanyaan terakhir. Apa program Mas Ganjar untuk transisi energi? Transisi energi boleh dong? Tadi sudah saya jelaskan sih Mbak. Boleh yang slide transisi energi. Jadi sebenarnya Ya. transisi Apa energi. bedanya sama programnya Pak Jokowi sekarang? Kenapa? Apa bedanya dengan programnya Pak Jokowi sekarang? Ini jadi model capaiannya kita bikin modelnya. Oh, ya. Sumbernya ada air, ada geothermal, ada matahari, ada angin. Kita buat skenario Mbak. Oke. Sudah ada Oke. skenarionya. Maka tadi saya Oke. jelaskan Ya. dari kiri ke kanan. Tapi kita tambahi potensi lapangan kerjanya. Oke. Karena apa? Setiap kali transisi itu kita lakukan harus menciptakan gain. Untuk apa? Untuk lapangan pekerjaan. Kenapa Pak Ganjar ngomongnya ekonomi dan lapangan kerjaan? Karena itu yang dibutuhkan. Maka Oke. kalau kita pindah ke sini Mbak, skill setnya kita siapkan. Sehingga Untuk inilah SDM ya. inilah nilai tambah yang bisa dilakukan dan kita hitung kurang lebih 3,7 juta. Nah Oke. 3,7 juta itulah kita cari orangnya ada di mana. Maka sekolah vokasi. Maka kalau ini transisi ke sana, mau geothermal saya butuh ahli 1, 2, 3, sekolahnya ini kurikulumnya dibuat. Baik. Maka itu akan menjadi keputusan yang fokus. Karena ini yang mengadakan adalah IDN Times, pertanyaan terakhir adalah apa komitmen dari Capres Ganjar Pranowo terhadap kemerdekaan berekspresi dan kemerdekaan pers? Silakan Anda berbicara apapun secara bebas. Yang saya ingatkan adalah ada kewajiban asasi di antara hak asasi dan selebihnya ya sebagai pemimpin kalau dikritik jangan baperan. Jangan baperan. Oke, itu tadi adalah sesi dengan calon Presiden Ganjar Pranowo. Kita sudah sampai di ujung. Terima kasih Mas Ganjar sudah menyampaikan gagasan ide di hadapan Indonesia Millennial and Gen Z Summit 2023. Tepuk tangan untuk Mas Ganjar Pranowo. Oke, luar biasa Bapak Ganjar, mohon berkenan untuk tetap berada di atas panggung. Akan ada pemberian ini plakat penghargaan yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Uni Lubis sebagai perwakilan dari IDN Times. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi? Boleh melihat ke kamera? Oke, kita akan foto dulu. 1, 2, 3. Izin satu kali lagi. 1, 2, 3. Yes, dan untuk selanjutnya kita juga akan mengundang Bapak Winston dan juga Bapak William
untuk bisa bergabung, berfoto bersama. Oke. Dan juga papan caturnya kami persilakan. Iya, ini adalah papan catur langsung persembahan dari IDN. Untuk calon Presiden Republik Indonesia 2024 Bapak Ganjar Pranowo. Boleh bergeser lagi? Oke. Silakan, ini banyak kamera sentralnya, izin Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Setelah itu ada video, Bapak boleh, Pak Ganjar boleh kita ada video dulu Bapak. Izin.